Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ade Rivianto, bisa dipanggil Rizal dengan NIM 255 030 100 130. Di sini saya akan mempresentasikan arti dari tafsiran Al-Fatihah ayat ke-10, yaitu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, langsung saja masuk. Yang pertama adalah teks dan ayat dan artinya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu berarti yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan pula yang mereka sesat. Dimana dari ayat ini kita pada materi ini kita dapat mengartikannya penggalan perkata. Selain itu juga kita dapat tahu dari setiap hidayahnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka sesati. Lanjut, ayat ini juga sebagai penjelasan ayat ke-6 tadi. Ayat 7 adalah badal atau pengganti atau penjelas dari ayat ke-6, yaitu menjelaskan siapa yang dimaksud Shiratal mustaqim. Lalu, jadi Shiratal mustaqim pada ayat ke-6 adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, diperinci lebih jelas pada ayat ini, sekaligus menegaskan bahwa jalan yang lurus bukan jalan yang dimurkai maupun yang tersesat. Lanjut, lalu siapa sih orang-orang yang diberi nikmat? Berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 69, mereka yang diberikan nikmat oleh Allah adalah 4 golongan. Yang pertama adalah para nabi, para shodiqin, para syuhada, lalu para solihin. Yang pertama dari para nabi. Para nabi mereka diutus Allah untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Di mana para nabi ini selalu diberi kenikmatan. Selain itu juga para nabi selayaknya manusia juga pernah mengalami sebuah atau cobaan. Para nabi sendiri diberi nikmat oleh Allah berbeda-beda. Kadang kita ambil contoh aja seperti Nabi Sulaiman yang diberi nikmat oleh Allah dapat berkomunikasi pada para hewan dan bangsa jin. Dan juga seperti Nabi Isa Al-Masih yang dapat seperti nikmatnya, yaitu dapat menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal. Nah, lalu yang kedua, para shodiqin adalah orang-orang yang telah teguh keimanannya, membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya sepenuhnya tanpa keraguan. Di mana para shodiqin ini benar-benar orang-orang yang telah, seperti dijelaskan seperti ayat sebelumnya, adalah orang-orang yang telah berjalan di jalan yang benar. Di mana orang-orang yang teguh keimanannya, orang shodiqin ini yang memiliki iman yang benar-benar kuat, lalu dan juga membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya sepenuhnya tanpa ada keraguan. Karena kita sebagai manusia tentu pernah merasa ragu dan merasa bimbang pada saat apakah benar-benar hal ini sudah benar atau belum di mata kita sendiri. Tetapi oleh para orang shodiqin, dia sudah benar-benar kayak yakin 100% bahwa setiap ajaran dari Allah dan para Rasulnya itu benar-benar benar dan harus kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk di zaman sekarang para shodiqin mungkin bisa dikatakan sangat kurang, apalagi di zaman sekarang banyak orang yang telah bisa berspekulasi dengan dirinya sendiri bahwa pandangan ini benar, kalau sedangkan orang lain salah. Lalu yang ketiga adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang telah mati syahid di jalan Allah demi membela agama dan syariatnya. Seperti dikatakan bahwa mati syahid sendiri adalah mati dalam keadaan kita benar-benar di jalan Allah. Dan para syuhada ini mendapatkan nikmatnya. Ada yang berkata bahwa orang yang telah mati syahid, maka mereka akan dijanjikan surga bagi Allah. Dan para
dan dari itu saja merupakan sudah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi para syuhada. Lalu selanjutnya adalah para sholihin, yaitu orang-orang yang baik jiwa dan amalnya, melaksanakan semua kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesamanya. Di mana orang-orang ini diberi nikmat, mereka dalam arti baik dalam jiwa dan amalnya, di mana orang tersebut sudah diberi nikmat berupa jiwa yang tenang karena dia benar-benar yakin kalau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya itu sudah benar-benar benar, sehingga dia merasa tidak ada rasa ragu atau bimbang lagi dalam kehidupan dia bahwa dia sudah merasa benar karena dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia sudah merasa tenang karena dia sudah yakin kalau dia sudah tenang kalau dia sudah berada di jalan yang benar dan melaksanakan semua kewajiban kepada Allah dan sesama, di mana dia merasa seperti dia melakukan sholat 5 waktu, melakukan sunnah yang apa yang dia ingin lakukan karena atas nama Allah, dan kewajiban kepada sesama, di mana kewajiban sesama itu seperti menolong sesama, terlalu bersedekah untuk kaum fakir miskin dan lain sebagainya, karena seperti dijelaskan orang-orang yang baik dalam jiwa dan amalnya. Amalnya yang dimaksud adalah bisa berarti bahwa orang sholihin ini beramal bersedekah kepada orang yang membutuhkan, sehingga kewajibannya apabila mereka dalam keadaan mampu, dia dapat memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk pada orang miskin dan orang yang miskin. Lalu selanjutnya ada dalil Quran surah An-Nisa ayat 69, di mana yang berarti siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama-sama yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para sholihin, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Di mana hadis ini meyakinkan seperti slide sebelumnya, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Lalu orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah sendiri itu sendiri disebutkan yaitu para nabi, para sholihin, orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. Dan ayat ini menjadi dalil penjelas siapa yang dimaksud orang yang diberi nikmat dalam Al-Fatihah ayat 7, di mana orang-orang tersebut taat kepada Allah dan Rasul adalah kunci untuk dikumpulkan bersama para nabi. Jadi pada saat setelah meninggal, orang-orang tersebut akan dikumpulkan menjadi satu bersama para nabi, yang dimana orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan juga para sholihin, yang dimana mereka telah memiliki iman yang kuat, telah percaya 100% bahwa segala perintah Allah dan Rasul adalah benar, dan karena dia amalnya yang kuat, di mana orang-orang tersebut merupakan golongan orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga Allah sendiri mengumpulkan mereka dengan para nabi yang dimana diberi nikmat yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, tidak pernah menjadi nabi untuk mendapatkan derajat tinggi, cukup taat dan istiqomah. Karena banyak sekali kasus yang disebutkan bahwa ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi untuk mendapatkan hormat, mendapatkan pamor dan sebagainya, sehingga dia ingin sekali dihormati dan juga ingin sekali seperti dipandang sebagai memiliki derajat yang tinggi daripada orang lain. Hal tersebut sangat salah di mata Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia sejatinya memiliki derajat yang sama. Dan juga apabila kita ingin dilihat memiliki derajat tinggi di mata Allah, ada kunci simpel, yaitu kita cukup taat dan juga istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Taat di mana kita melakukan sholat 5 waktu, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan sunnah yang dapat meningkatkan keimanan kita. Lalu istiqomah berarti kita percaya dan juga senantiasa untuk percaya bahwa segala yang diberikan atau yang dijanjikan kepada Allah itu benar adanya. Lalu derajat kebersamaan ini berlaku di dunia
hidayah dan di akhirat, atau yaitu di surga. Dimana apabila seorang yang taat kepada Allah dan istiqomah, maka dia tidak hanya mendapatkan derajat yang sama di mata Allah di dunia, namun juga di akhirat nanti, atau di surga nanti. Karena orang-orang yang taat, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sudah percaya 100% atas perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan derajat yang sama di matanya, tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari para nabi sebelumnya. Lanjut. Ghairil maghdubi, yang dimurkai, bukan jalan mereka yang dimurkai. Lalu dari penggalan kalimat ini atau ayat ini, siapa yang dimurkai? Dari penjelasannya, menurut mayoritas ulama menafsirkan bahwa kaum yang mengetahui kebenaran namun sengaja menolak dan meninggalkannya. Contoh paling populer di kalangan mufassir adalah kaum Yahudi. Nah, sejatinya orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang yang sudah tahu hal tersebut benar, namun sengaja menolak dan juga meninggalkannya. Kita sebagai manusia terkadang juga merasa seperti itu, dimana kita merasa udah tahu hal tersebut benar, namun terkadang kita juga merasa kayak meninggalkannya. Contoh saja, simple dalam kehidupan ini seperti bersedekah. Kita tahu bahwa bersedekah adalah hal yang baik dan berbagi adalah hal yang sangat baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang seperti pengamen saja kita merasa kayak perhitungan untuk melakukan atau memberikan uang kepada mereka. Namun di mata Allah sendiri berbagi merupakan hal yang sangat baik, karena berbagi lebih baik daripada menerima. Hal tersebut saja sudah menunjukkan bahwa kita tahu bahwa berbagi itu adalah hal yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita juga merasa kayak aduh ngapain sih ngelakuin itu gitu, dan hal tersebut sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini juga di-mention bahwa contoh paling populer di kalangan mufassir klasik adalah kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi tahu bahwa apa yang diajarkan Nabi Ibrahim terlebih dahulu sudah benar, namun mereka menyalahkan dan meninggalkan ajaran tersebut. Maka dari itu kami ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah sifat utama mereka. Mereka yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Mereka yang mengenal kebenaran tapi berpaling karena hawa nafsu, keangkuhan, atau kepentingan dunia akhir. Lalu ciri-ciri yang dimaksud orang yang dimurkai Allah itu seperti mereka yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Seperti kita tahu bahwa orang-orang yang terdapat beberapa orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi namun mereka segan atau tidak mau berbagi ilmunya kepada orang lain. Hal tersebut sangat disayangkan karena contoh saja kita sebagai manusia merupakan orang-orang yang beruntung karena kita dapat merasakan pendidikan yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan juga kita sebagai manusia seharusnya dapat berbagi ilmu kita kepada orang lain yang sekiranya dapat membantu orang lain untuk melakukan hal yang lebih mudah ataupun bermanfaat bagi diri mereka. Lalu, mereka yang mengenal kebenaran tapi berpaling karena hawa nafsu, keangkuhan, atau kepentingan duniawi. Dimana kayak kita tahu hal tersebut benar, tapi kayak kerasa gengsi kita, kayak kita menolak untuk melakukan hal tersebut, sehingga itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah pandangan al-qismi. Tidak hanya merujuk pada satu kaum, siapapun di dari golongan manapun yang memisahkan dirinya di jalan yang benar, Islam dapat termasuk dalam kategori ini. Jadi, misal kita berada di lingkungan atau di organisasi yang benar, namun kita sendiri tidak melaksanakan ataupun tidak mengamalkannya dengan baik, maka kita sama saja kayak kita merupakan kaum dari golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, di mana orang lain di dalam golongan tersebut sudah melakukan baik, tapi kita merasa kita tidak melakukannya dengan baik, maka kita merupakan tidak dari golongan itu, merupakan dari golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lalu selanjutnya adalah penggalan dari walatolin, yang berarti yang sesat, dan bukan pula jalan yang mereka sesati. Lalu dari penggalan ini tuh siapa sih yang
sesat itu sendiri. Mereka yang beramal tanpa ilmu yang benar, mereka yang berniat baik tetapi jalannya menyimpang karena tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan dicontohkan bahwa populer di kalangan musafir kafir adalah kaum Nasrani. Jadi mereka yang beramal tanpa ilmu yang benar, yang dimana banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak seharusnya tersebar di dunia ini, dan hal tersebut sudah sangat sesat untuk kita jalani karena banyak orang-orang yang terpengaruh ataupun merasa kayak udah benar nih, tapi sejatinya hal tersebut itu salah, sehingga hal tersebut merupakan hal yang sesat dalam dunia ini. Lalu mereka yang berniat baik tapi jalannya menyimpang karena tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu contohkan seperti pamannya Nabi sangat effort sekali untuk merawat, lalu memberikan dukungan 100% kepada Nabi Muhammad untuk berdagang. Namun paman Nabi Muhammad tidak sepenuhnya percaya atas agama Islam itu sendiri, sehingga apa yang telah dilakukan paman Nabi itu terasa sia-sia, karena sebaik apapun dia kepada Nabi Muhammad, pada akhirnya dia akan tetap masuk ke neraka seperti dijelaskan. Lalu hal tersebut merupakan sudah ada niat baiknya dari paman Nabi sendiri, namun dia tidak mengamalkannya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, apalagi dari Al-Quran itu sendiri. Dan juga pada perbedaan keduanya, yaitu yang dimurkai dan yang sesat. Sebelumnya aku sudah menjelaskan siapa saja golongan yang sesat dan golongan yang dimurkai oleh Allah dari penggalan kalimat ini. Lalu adapun perbedaannya, yang dimurkai adalah mereka tahu tapi dia menolak untuk melaksanakan atau mengamalkannya. Tetapi yang sesat adalah mereka benar-benar tidak tahu dan sudah salah jalan. Seperti aku jelaskan penggalan ayat Al-Fatihah sebelumnya, yaitu tunjukkanlah kami jalan yang benar. Berarti orang-orang yang sesat ini sama sekali tidak mendapat hidayah dari Allah untuk diberikan jalan yang benar, jalan yang lurus, seperti apa yang mereka harus lakukan. Dari keduanya jalan yang harus dihindari oleh seorang muslim. Dan juga kita sebagai muslim harus tahu bahwa orang yang dimurkai Allah itu sebenarnya orang tersebut tahu bahwa hal tersebut sudah benar untuk dijalankan, hal tersebut sudah pernah untuk memang harus dilakukan atau disuruh atau harus dilakukan. Namun mereka menolak karena mungkin dari hawa nafsu mereka atau rasa kayak keegoisan mereka untuk menjalankan hal yang benar itu. Lalu hal yang sesat di mana orang tersebut benar-benar tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia percaya bahwa hal tersebut benar di matanya namun tidak benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai muslim harus tahu dan harus dapat membedakan mana yang harus kita hindari dan mana yang harus kita jalankan. Lalu selanjutnya pandangan dari para ulama terhadap tafsiran ayat ini. Yang pertama dari Ibnu Katsir, mereka yang diberi nikmat adalah para nabi, para shodiqin, para syuhada, para sholihin berdasarkan surah An-Nisa ayat 69. Jalan mereka adalah jalan yang taat kepada Allah dan Rasul. Seperti aku mention tadi dan dijelaskan tadi, Ibnu Katsir berpendapat bahwa orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah adalah orang-orang yang seperti para nabi, para shodiqin, para syuhada, dan para sholihin. Para nabi yang mereka yang mengajarkan agama Islam kepada manusia di muka bumi ini. Para shodiqin di mana mereka benar-benar sudah percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala akan perintahnya. Dan juga para syuhada yang mereka yang meninggal dalam keadaan mati syahid karena mati di jalan Allah. Dan juga para sholihin yang dia udah tenang, udah dalam jiwa dan amalnya karena sudah iman kepada Allah, di mana hal tersebut dibenarkan pada Quran surah An-Nisa ayat 69. Dan juga dan mereka juga sudah berada di jalan yang benar, dan juga mereka sudah taat kepada Allah dan Rasul, baik itu perintah wajib maupun sunnah.
Lalu yang kedua adalah Syekh Juladin atau tafsir Jalalain, yang dimana dia menafsirkan bahwa yang dimurkai Allah adalah Yahudi, yang sesat adalah Nasrani. Ini adalah pandangan mayoritas ulama tafsir, meski Allah lebih mengetahui kebenarannya. Tafsiran Jalalain mengatakan bahwa yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi karena mereka tahu mana yang benar, namun mereka merasa menolak ataupun menghindari hal tersebut karena keegoisan mereka ataupun hawa nafsu mereka. Kalau yang sesat adalah Nasrani karena mereka benar-benar tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Lalu selanjutnya adalah Syekh Al-Qasimi, di mana yang dimurkai dan sesat bukan hanya dua kaum tertentu, melainkan setiap individu dari golongan maupun yang menyimpang dari jalan yang Islam. Meskipun kita berada di golongan yang benar, tapi kita tidak seperti tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak merasa yakin, maka hal tersebut sangat dimurkai Allah. Meskipun kita berada di golongan yang benar, namun secara individu kita berada di jalan yang salah dan tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, walaupun kita tidak diberi nikmat untuk bergabung di golongan yang baik seperti itu. Lalu selanjutnya adalah Syekh Muhammad Shalihin atau Al-Utsaimin, di mana ayat 6 dan 7 saling berkaitan. Para ulama adalah wasilah untuk memahami jalan yang lurus, mengikuti Quran dan Nabi tidak cukup tanpa bimbingan ulama. Yang ini berarti bahwa ulama membenarkan bahwa wasilah jalan yang lurus mengikuti Quran dan Nabi tidak cukup tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia hanya bisa membaca, namun untuk benar atau tidaknya kita perlu bimbingan dari ulama. Karena dari ulama sendiri sebenarnya sudah tahu mana yang harus kita lakukan, hal tersebut benar atau salah. Lalu peran ulama sebagai wasilah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi membutuhkan bimbingan para ulama sebagai perantara yang menjelaskan kebenarannya. Jadi wasilah ini dimulai dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Lalu dari Al-Quran itu sendiri akan dikaji ataupun diilhami oleh para ulama apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, dan juga apa yang perlu kita ambil dari hidayah dari itu sendiri, mulai dari Al-Quran dan juga Sunnah yang kita diperintahkan. Lalu dari para ulama para ulama turun ke para sahabat dan tabi'in, di mana para sahabat ini diberikan ataupun diberi jalan atau bimbingan kepada para ulama, sehingga para sahabat ini lebih tahu apa yang harus mereka lakukan dengan bimbingan para ulama ini sendiri. Lalu dari para sahabat dan tabi'in ini turunlah ke generasi muslim, sehingga para generasi muslim itu tahu dan juga bimbingan dari para ulama terdahulu. Lalu dari generasi muslim ini turun menjadi kita pada hari ini, yaitu kita menjadi lebih tahu kayak apa yang harus kita lakukan pada hari ini, apa yang harus kita jalankan, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah itu sendiri. Wasilahnya adalah para ulama, para sahabat, para generasi tabi'in, dan juga mereka yang mengikuti petunjuk Quran dan para nabi. Lalu adalah kata amin dari penutup doa dari Al-Fatihah sendiri. Makna dari amin adalah atamin, maknanya ya Allah janganlah engkau kecewakan harapan kami. Ulama lain, ya Allah kabulkanlah doa kami. Di mana makna amin sendiri memiliki berbagai tafsiran dari para ulama. Ada yang bilang, ya Allah janganlah engkau kecewakan harapan kami. Dan juga ada yang berkata, ya Allah kabulkanlah doa kami. Lalu yang kedua adalah sunnah mengeraskan. Rasulullah SAW mengucapkan amin dengan suara yang dipanjangkan dan dikeraskan setelah membaca ayat ini, khususnya saat jadi imam. Di mana
pada saat kita mengucapkan amin, sunahnya untuk mengeraskan dan juga memanjangkan seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kata amin sendiri kita menjadi tahu bahwa setiap kata dari sebuah ayat itu memiliki arti dan makna yang berbeda bagi para ulama di dunia ini. Seperti saja ada yang bilang janganlah engkau kecewakan harapan kami, dan juga ulama lain, ya Allah kabulkanlah doa kami pada setiap akhir dari ayat Al-Fatihah ini. Dan juga untuk sunnah mengeraskan suara ketika bilang amin yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi apabila kita menjadi imam, kita wajib menyunahkan untuk mengeraskan amin itu sendiri. Lalu hikmah dan pesan utama dari kalimat dari ayat Al-Fatihah ayat 10 ini. Yang pertama, jalan lurus bukan tanpa rujukan. Shiratal Mustaqim dijelaskan secara konkret, jalan para nabi, siddiqin, lalu syuhada dan sholihin, bukan jalan yang kita ciptakan sendiri. Jadi jalan lurus bukan tanpa rujukan, namun kita tahu dari Al-Quran dan juga Islam itu sendiri, sehingga jalan para nabi yang pasti sudah dari Allah sendiri perintahkan untuk disebarkan ke para umat yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, para shodiqin, orang-orang yang sudah 100% seperti percaya, dan juga orang-orang yang sudah berjalan di jalan yang benar, di mana orang-orang tersebut sudah berada di jalan yang benar, sudah jalan yang lurus. Kita sebagai manusia bisa mencontoh dari para shodiqin ini untuk kita contoh dan terapkan pada kehidupan sehari-hari. Lalu syuhada, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan dan dalam mati di jalan Allah, di mana ada yang berkata bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan mati syahid adalah orang-orang yang sudah pasti masuk ke surga. Lalu terakhir adalah orang sholihin, di mana orang-orang yang sudah memiliki ketenangan jiwa dan amalnya karena dia sudah percaya dan juga mengamalkan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-harinya, di mana orang sholihin ini sudah 100% meyakini dan juga melakukan apa yang diperintahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari keempat orang ini bukan jalan yang kita ciptakan sendiri, namun jalan yang sudah tertera dan sudah ada di dalam Islam dan Al-Quran itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah ilmu dan amal harus seiring. Yang dimurkai memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, yang sesat beramal tanpa ilmu. Yang sesat beramal tanpa ilmu, jalan lurus mensyaratkan keduanya berpadu. Jadi apabila kita tahu mana yang orang-orang golongan yang dimurkai Allah, kita menjadi tahu bahwa apabila kita memiliki ilmu namun kita tidak mengamalkannya, hal tersebut hanyalah percuma atau hal yang sia-sia saja, karena Allah menginginkan hambanya untuk apabila dia memiliki ilmu atau amalan, maka sebaiknya mereka sebarkan kepada orang lain yang sekiranya membutuhkan amal dan ilmu itu. Karena apabila kita dapat mengamalkannya dengan baik, maka kita sudah tergolong orang-orang yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa tepatnya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menolong orang lain, di mana kita seharusnya bersyukur kita dapat rezeki dari Allah untuk melanjutkan kita untuk menambah ilmu kita di setiap universitas. Lalu yang kedua, yang sesat beramal tapi tanpa ilmu, di mana seorang yang merasa sesat, mereka benar-benar berada di jalan yang salah. Mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan maka daripada itu, kita sebagai mahasiswa harus tahu bahwa seharusnya kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya, sehingga kita tetap berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang seharusnya kita lakukan. Lalu yang ketiga, yaitu butuh bimbingan ulama.
Memahami dari Al-Quran dan juga Sunnah tidak cukup sendiri. Generasi ulama, sahabat, dan tabi'in menjadi mata rantai penjaga jalan yang lurus. Dari poin ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa para ulama sudah mencontohkan apa yang kita harus lakukan seperti bimbingannya, sehingga kita tidak merasa tersesat, kita tidak merasa di dalam golongan yang tidak seharusnya. Dan juga dari bimbingan ulama sendiri ini lanjut ke para sahabat ulama yang dimana menyebarkannya ke orang-orang lain di penjuru muka bumi ini. Para sahabat juga mendapatkan bimbingan langsung dari para ulama yang dimana para ulama mengambil hikmah ataupun mengambil tindakan yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu dari generasi ulama, sahabat, tabi'in menjadi mata rantai panjang yang lurus, di mana kita mendapatkan bimbingan dari ulama yang dimana kita menjadi tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang kita harus lakukan, sehingga kita tidak merasa hilang arah, sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari di dunia ini. Lanjut, yang kedua adalah doa yang komprehensif. Al-Fatihah menyebutkan jalan yang dituju dan jalan yang harus dihindari. Pola doa yang sempurna setiap muslim baca minimal 17 kali dalam sehari. Seperti pada poin ini dari surat Al-Fatihah sendiri menyebutkan jalan yang dituju dan jalan yang harus dihindari, sehingga kita sebagai manusia, terutama sebagai muslimin, menjadi tahu mana jalan yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Meskipun kita mendapatkan cobaan, meskipun kita mendapatkan godaan dari syaitan, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran, lalu dan juga perintah-perintah Allah, sehingga daripada itu kita menjadikannya sebuah pedoman bagi kita agar kita selalu berada di jalan yang benar dan tahu jalan mana yang harus kita hindari pada di dunia ini. Lalu selain itu ada pola yang sempurna, setiap muslimin membaca minimal 17 kali dalam sehari. Karena Al-Fatihah wajib hukumnya dilafalkan pada saat kita sholat, sehingga apabila kita melafalkannya selama 17 kali, di mana itu sangat cukup, sangat minimalnya yang kita ucapkan pada setiap hari, kita menjadi tahu, kita berdoa kepada Allah untuk selalu dilimpahkan hidayahnya, untuk kita selalu berada di jalan yang benar, berada di jalan yang seharusnya kita lakukan. Lain daripada itu, kita sebagai manusia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus diberikan kayak seperti hidayah, ada petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.